Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, dilimpahkan rezeki yang halalan, thayyibah, barokah, anak-anak yang soleh-solehah, kemudian juga nanti kita akan bersama-sama husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, kita semua memiliki sebuah jejak perbuatan yang bisa berpengaruh terhadap segala lini kehidupan kita, baik itu jejak yang berupa kebaikan ataupun jejak yang berupa keburukan. Terlebih-lebih di era digital ini, semua orang dengan mudah memposting dan berkomentar di dunia sosial media tanpa melihat dan menimbang apakah postingan tersebut kelak akan berdampak kebaikan ataupun sebaliknya. Sebagai seorang muslim, yakinlah segala jejak digital itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tak kala di dunia kita akan malu dengan masyarakat apabila kita melihat jejak digital yang buruk, susahnya mencari pekerjaan dan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, lalu di akhirat semua jejak digital perbuatan amalan-amalan kita tersebut akan disetorkan dan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 4. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, apakah kalian tahu apa Ahbaraha? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya Ahbaraha yaitu kabar-kabarnya yang disampaikan di bumi. Bumi akan bersaksi pada setiap hamba baik laki-laki atau perempuan atas apa yang telah ia lakukan di atas bumi ini. Bumi tersebut akan mengatakan, hamba tersebut telah melakukan begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Beliau bersabda, dan inilah Ahbaraha. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2598. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu mengingat tentang ayat ini ketika hendak melakukan sesuatu perbuatan, bagaimana kelak bumi akan bersaksi atas apa yang telah diperbuat oleh seorang hamba di atasnya. Dengan meyakini bahwa tanah yang kita pijak ini kelak akan bersaksi atas apa yang dilakukan di tempat tersebut, berupa kebaikankah atau berupa keburukankah, kita akan menyaksikan bumi akan bersaksi bahwa orang tersebut pernah sujud di tempat ini, orang tersebut pernah duduk di tempat ini,
dan membaca Al-Quran di atasnya, atau orang tersebut pernah melakukan amalan tersembunyi yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Kelak semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk di-subscribe. Tidak ada satupun yang luput dari Allah. Saudaraku, dalam kehidupan di dunia ini, segala apa yang kita kerjakan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput dari pencatatannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarah, maka dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Dalam ayat ini mencakup umum dari seluruh kebaikan dan keburukan, karena apabila ia melihat dari besaran zarah yang mana ia adalah terkecilnya dari segala sesuatu, dan itu akan dibalas disebabkan zarah tersebut, maka hal yang lebih berat tentu lebih utama akan dibalas atas perbuatan tersebut. Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk melakukan amalan kebaikan walaupun sedikit, dan peringatan dari perbuatan buruk walaupun hanya hal-hal yang sepele. Oleh karenanya, jangan sampai menyepelekan sekecil apapun maksiat yang diperbuat. Berselancar di dunia maya dengan bebas, membuka hal-hal yang dilarang dalam agama, memposting suatu kedustaan, dan menyebar berita-berita hoaks atau bohong, atau bahkan menghina dan menyebarkan aib sesama muslim yang lainnya. Jangan sampai menganggap ringan dosa sekecil apapun itu. Mereka menganggapnya ringan, sedangkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang besar di sisi Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, silakan di komen dengan menuliskan sholawat. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan pertolongan di yaumil akhir dari Rasulullah SAW. Pada zaman yang penuh fitnah, seseorang bisa dengan mudah melakukan keburukan ataupun sebaliknya. Apabila kita sebagai seorang muslim tidak menyibukkan diri kita dengan kebaikan, maka ia akan disibukkan dengan keburukan atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, baik manfaat dunia ataupun manfaat akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk selalu berada dalam ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri dari segala maksiat dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, bila ada kesalahan dan kekurangan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.